Ngopo kok dilakoni aku batin nak ngono. Takok kabare piye ngono Ngopo dah. kok dilakoni. Kon ngaruhke no. 1 2 3 wes ya. Entar ya guys ya. Kita ketawa dulu guys. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspiring Without S di edisi 27 Mei 2023. Betul kan? Ya, Betul ya. Oke. Ada saya Distiono. Saya Amin. saya Ayu dan saya Tofi. Mas Amin kok lemas kenapa Mas Amin? Enggak, biasa aja. Malam minggu kelabu kah? Malam minggu kelabu? Iya. Kok kayak ke Pak Produser aja. Nyetrum. Ini vibrasinya tergetar di antara mereka berdua itu. Vibrasinya tergetar. Jadi ada frekuensi Vibrasi yang itu sama. udah getaran. Iya, makanya itu. Ada frekuensi yang sama antara kalian berdua itu. Siap. Oke, kita malam ini akan membahas tentang Prioritas. kayak provider aja, Mbak. Aku nggak mau iklan ya. Nggak mau iklan ya? Nggak mau iklan ya. Iklannya cukup apa? Cukup apa? No comment. Apa itu prioritas? Apa? Prioritas apa? Prioritas apa? Aku tuh terlalu semangat soalnya nih ya. Terlalu semangat karena kemarin gak ikut IWE. Kemarin lagi ikut gak ya? Ikut ya? Oh iya toh. Iya. Kemarin nggak ikut TWE. Iya, kemarin Ya ampun. tepar kemarin. Kemarin tuh hure-hure. Oh iya? Iya. Di mana? Di pembangunan pondok. Wih, mantap. Nonton dong. Kalian nggak jangan aku sih. Pak PJ-nya ada di sini kok. Oh, siapa? Pak Amin ya? Iya. Ya nanti Biar bercerita. Nanti bercerita di ini ya di akhir ya untuk apa namanya laporan kegiatan kita ya. Kita malam ini membahas tentang prioritas terlebih dahulu. Prioritas. Jangan kesleo. Coba diulangi. Prioritas. Nah, lagi. Jangan. Aku kok terlalu sahduner gimana gitu ya. Aduh. Ada yang terskima nanti, skima. Apa namanya tuh? Skima tuh apa? Terskima. Kan serempet-serempet sih. Kamu mikirin Terkesima. apa sebenarnya? Terkesima. Hah? Oh, mikirin apa sebenarnya? Aku. Kamu kepo ya. Aku gak tanya. Barangkali yang kamu pikir lagi nonton gitu Dia Oh. mikirin prioritas. Oh, dia takut. Takut apa? Enggak sih, enggak. Jadi, Terus lanjutkan. kita mau ngomongin prioritas saat ini. Nah, penting banget ya prioritas itu, apalagi di kehidupan kita seperti sekarang ini. Dalam kita menentukan suatu pilihan, mana yang lebih penting, mana yang nggak penting, itu pintar-pintar kita memfilternya. Mana yang memang harusnya didahulukan. Nah, itulah yang namanya prioritas. Kita tuh semuanya ya. Iya, semuanya. Jangan. Tadi soalnya aku bisa ngomong sama kamu prioritas kita gitu kan bahaya kan. Kok kamu beda sekali sih? Kok kamu beda sekali sih? Ya Allah, sahabat-sama ya. Tolong ya, jangan langsung berpikir yang aneh-aneh ya. Karena biasa seperti ini. Apalagi ini malam spesial. Karena Pak Profesornya bener-bener grogi. Grogi. Karena prioritas tadi. Karena prioritas tadi itu. Sampai mau ngeklik aja salah ya. Keliru ya. Katanya udah live aja belum. Itu paling parah itu. Parah banget itu. Iya. Terus Mbak Tawi? Nah, dalam kita menentukan prioritas itu ya, itu tuh banyak sekali kayak penentunya. Mana yang memang benar-benar kita dahulukan, mana yang nanti-nanti aja kayak gitu. Yang salah satunya, contohnya kalau misalkan kita udah kerja atau kita berada di suatu lingkup tertentu, lingkungan tuh sangat mempengaruhi untuk kita menentukan prioritas. Pendapatan, kemudian status sosial, misalkan ketua organisasi, ketua RT, produser. Nah, itu sangat-sangat menentukan dalam kita mengambil prioritas itu mana yang lebih penting. Karena kan zaman sekarang ya, apalagi ya, aku kan seorang ketua organisasi, masa ya gini
prioritas itu apakah selalu ada target? Target Nah, apakah selalu ada target? bukan prioritas yang ada target, tapi target itu yang nanti akan menentukan kita prioritasnya yang mana dulu. Gitu ya. Ya, setiap orang kan pasti ada kayak timeline-nya masing-masing ya. Mm-mm. Besok aku mau ngapain, minggu depan aku mau ngapain, bulan ini mau ngapain. Nah, pasti kan itu punya target. Nah, dari target itu kita bisa memilah mana yang harus diprioritaskan dan mana yang udahlah nanti aja gitu. Nah, ini prioritas itu kan apa ya? Ini sebenarnya umum sih dilakukan oleh manusia ya. Nah, cuman terkadang itu orang tuh nggak paham mana sih prioritas yang sesungguhnya gitu kan. Bagaimana untuk mencapai atau bagaimana sih caranya membuat sebuah prioritas itu? Nah, ini ada yang masih mahasiswa. Wis. Kita lempar dulu ke yang mahasiswa ya. Sobat. Mahasiswa terima. Bukan, maksudnya pertanyaannya dilempar ke mahasiswa, jangan mahasiswanya. Aku nanti diprotes. Pertanyaan yang main di sana. Nanti. Bahasa bapaknya teleponnya. Mau dilempar mbak. Geger nanti. Gimana sebagai mahasiswi prioritasnya apa yuk kamu yuk? Langsung lulus tahun ini? Enggak lah, Enggak itu ya? butuh proses ya. Enggak Itu tahapan-tahapannya iya. gitu. Harus nanti bulan depan harus ngapain, terus biar gimana cepet lulus gitu. Nah kamu nih, ini kan semester berapa? 2? Berubah. Prioritas kamu apa untuk semester ini? Yuk. Untuk saat ini Ada nggak prioritasnya? Ada. Apa itu? Ya belajar aja nih. Belajar untuk ini ya, biar nilainya lebih jauh, Iya. lebih baik daripada tahun kemarin, semester kemarin ya. Iya. Ini mahasiswa apa fosil nih? Mahasiswa. Oh, mahasiswa ya? Alhamdulillah masih Kok mahasiswa. satu? Bentar lagi sudah selesai. Amin. 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 Kalau kata dosenku dulu ini termasuk salah satu fosil ini, harus segera digusur katanya. Digusur dong. Jangan dong. Gimana kamu prioritas Min? Punya dong, masa nggak punya? Tapi nggak provider toh? Eh? Nggak provider ya? Enggak dong, nanti promo. Promo apa prioritasmu? Nikah tahun ini? Kalau itu kayaknya Mas, prioritasnya Mas Andi kalau deh. kamu pengen, Langsung. Enggak, tanya. Jangan lemparin ke orang. Kok langsung pada nyerang aku sih? Tenang dong, tenang. kita itu mempersilahkan. Apalagi di tahun banyak sahabat-sama ya. Katanya habis lebaran kok. Apa? Katanya habis lebaran. Lebaran apa? Sama-sama. Bagi yang berminat, boleh. Minat apa Mbak? Ini jadi tiap malam produser ya. Kasian banget. Tidak, Pak produser tuh malah sama aku. No. Oke Mas Amin. Baru sama Mas Amin. Jadi prioritasnya nikah Mas ya tadi ya? Ya enggak Mas Amin mau Oh. nikah. Kalau aku prioritasku saat ini adalah menyelesaikan kuliah. Mantap. Tuh. Semester berapa tahun ini? Alhamdulillah semester 8. Oh masih lama. Jangan dong. Jangan. Cuman itu doang. Iya untuk saat ini. Pernah nggak sih Mas Amin? Jadi gini. Dulu nih ada prioritas. Jadi kan kamu kan nggak tiba-tiba langsung kuliah nih ya. Iya. Dulu flashback nih. Kuliah dulu. Oh ya seperti itu. Ya? Kan kuliah kuliah. Kasihan ya. Berarti ketika kamu kuliah itu berorientasi ya. Siapa tahu bisa kuliah beneran bener. gitu ya. Terus tiba-tiba Celing gitu ya. Untung celing nggak malaikat Israel. Aja prioritasnya tadi apa? Enggak. Menikah. Pak produser gimana Pak produser?
ya. Pak Produser itu teman-teman yang di sana luar sana tuh pengen sekali tempo dengar suara Pak Produser itu. Enggak pernah. Kamu nggak ini usah ya. melempar-lempar. Di IG loh kita udah ada live-nya ini. Oh, gitu lebih loh. ini ya. Nggak mungkin bisa dipotong-potong. Enggak maksudnya itu ada request suara Pak Produsernya mana gitu, enggak pernah denger Nggak gitu pernah ada loh, suaranya. gak ada suaranya gitu kan. Tugasnya produser emang kayak gitu. Kamu nggak usah melempar-lempar ya. Nggak usah melempar. Terus tabelani lho Mas, gagal. Yuk Oke, oke. sarungmu. Maju dhewe kowe. Kita flashback ke Mas Amin ya, Mas Amin ya. Daripada kita kemana-mana gitu kan. Entar rasa bayian telepon gitu kan. Napa ki? Ya sahabat sama ini merupakan sejarah pertama kalinya seorang moderator IWE diserang loh. Sama rakyatnya. Ini lama-lama besok ini lagi cut lagi ya. Nggak muncul lagi. Enggak muncul lagi. Kabur. Mungkin ada yang tanya ya. Kok kadang itu moderatornya biasanya ada muncul, kadang muncul, kadang enggak. Makanya kemana? Salah satu penyebabnya ini gak dibully. Kita nggak ngebully. Kita kan mempersilahkan kalau memang iya. Ngomong kita lagi live kita kayak konferensi pers gitu loh. Oh, gitu ya. Gitu loh. Maksudku tuh, aku kan memberikan panggung. Aku persilahkan. Oh, Gitu. untuk menyampaikan unek-unek gitu ya. Iya. Tapi Begitu bukan curhat. dan nanti Pak Produsermu sangat mendukung, memberikan Mbak maunya gimana nanti Pak Andi konferensi persnya mau seperti apa, ya apa gitu. Ntar komen-komen pun yang langsung balesin Pak Produser ya nanti Iya. ya. Ya tapi berdasarkan komen itu disampaikan ke kamu dulu. Oh gitu ya. Jangan gitu, ntar dianggap stres banget. Entar repot nanti tapi Ya, ya udah panas. Dewi panas kan rasa panas. langsung cetar gitu. Akhirnya sebelah sama dia. Kembali lagi lah ke Mas Amin lah ya. Iya. Tadi Mas Amin. Dulu pernah gak sih kamu punya prioritas yang itu akhirnya terwujud, yang apa namanya yang kamu inginkan gitu kan, terus kamu benar-benar apa ya, kalau orang Jawa bilang itu penkan apa ya? Penkan Difokuskan lah ya. difokuskan. Suka itu dan alhamdulillah terwujud gitu, ada gak? Kebetulan kalau dulu tuh waktu lulus sekolah ya, dulu tuh prioritasnya ini sih apa ya istilahnya Kuliah. tuh enggak sih, buang waktu ya, maksudnya kayak kan apalagi sebagai disabilitas, apalagi waktu itu ya 2012 kan masih apa ya, pengenalan tentang 2012 kamu lulus SMA? tentang inklusi kan masih sedikit, bahkan masih saya nggak dengar gitu. Jadi apa ya, waktu itu ya mikirnya apa sih yang bisa dilakuin untuk hari ini gitu. Cuman untuk prioritasnya dulu pernah juga kepikiran buat kuliah, cuman waktu itu ya banyak hal yang aku nggak ngerti, terus akhirnya ke Sahabat Mata dan apa ya dibantu dari sini dan prioritasnya tercapai kuliah. Terus untuk ini semester depan nanti semoga bisa wisuda. Amin. Itu Pak Andi. Tadi skala prioritasnya itu apa, membuang waktu tadi ya? Ya awalnya karena kan Luar bingung biasa, ya. bingung ya. Bingung waktunya mau diapain. Diapain waktunya gitu. Terus kamu mengisi waktunya itu ngapain kamu? Kalau dulu sih nonton TV. Takkan meratapi nasib. Enggak dong, masa meratapi nasib. Terus dengerin radio. Terus Radio apa sama FM ada ya, sama FM? oh enggak belum kenal. Belum kenal ya? Belum kenal. Dulu radio ya Semarang itu kan Swastanan gitu lah jaringannya ya. kan juga nggak jauh ya. Nyambung di rumahmu? Nyambung kayak Alhamdulillah. enggak nyebutin merek ya. hampir aja. Ya pokoknya ada beberapa radio yang di Semarang tuh nyambung, ada juga radio-radio yang di Salatiga juga nyambung gitu. Jadi mau menghabiskan waktunya itu nonton TV, habis itu dengerin radio, habis itu tidur, bangun lagi. Luar biasa. Berapa tahun itu Mas Ani? Nggak lama sih, 2014 tuh aku ke Temanggung buat Sekolah. ini ya, buat Keterampilan ya? keterampilan. Terus 2016 selesai, 2017 kerja, 2018 di sini, 2018 akhir, terus 2019 kuliah. Gitu. Nah, ada cara nggak Apa? untuk ketika itu skala
prioritas kamu itu bisa terwujud tuh ada ini nggak, ada caranya nggak waktu itu Tapi tuh yang kamu lakuin sendiri, ibaratnya gini, ikhtiar kamu lah gitu kan. Tapi yang menariknya tuh gini deh, aku waktu itu emang nggak punya mesti keinginan kuat untuk apa gitu, nggak, cuman dalam menghabiskan waktu itu di tahun 2016 ke 17 itu aku kan kebetulan kan emang suka ini ya, suka suka nonton, terus suka dengerin cerita kan. Jadi dari situ tuh 2017 kan habis di Temanggung dulu kan aku jadi tahu tentang talkback, tentang aplikasi pembaca layar kayak gitu-gitu kan. Jadi dari situ udah dapat kayak novel, kayak apa ya, cerita silat. Jadi dari situ tuh mulai bikin tulisan. Jadi di samping berbengong-bengong ria itu sambil nulis gitu. Jadi dari situ terus apa ya itu tadi perjalanannya kayak kerja di 2018, terus 18 akhir di sini 2019 gitu kuliah. Jadi emang nggak ada yang prioritas banget, tapi kayak apa ya, proses gitu. Jadi ngalir gitu ya. Ngalir aja gitu. Tapi tahapan-tahapan tuh ada ya. Ada. Iya sih. Emang itu pas rezekinya. Iya, Delala. Apa itu delala? Delala itu mak penduduk. Kebetulan. Gitu ya, Miss Tofi ya. Kak Miss Tofi Apa? aku coba galak langsung. Jadi takut aku mulai. Besok gak ikut lagi. Langsung apa? Hati-hati. Ini harus dijinakan dulu nih. Ya, menjenakan. Tadi kayak semacam Mas Amin tadi ya, skala prioritas itu kan kadang itu kan ada yang pas rezekinya itu mudah lempeng-lempeng aja gitu kan, tapi juga terus ada yang melalui tahapan proses gitu kan. Karena menurutku ya perjalanan itu tuh kayak bikin prioritas tuh ganti-ganti nggak sih? Kayak misalkan waktu waktu sebelum kuliah dulu, waktu lulus SMA ya udah kayak pengen ke Jopo gitu, bingung, udah maksudnya kayak nyari tapi nggak nemu, terus udah pengen kuliah gitu tapi nggak ngerti. Kan ganti-ganti gitu loh prioritasnya tuh. Berarti kan ya sesuai dengan kondisi keadaan ya. Iya, tergantung sikonnya. Untuk menjaga nih Mbak Tafi konsistensi ya, prioritas itu bagaimana? Fokus sama keinginannya kita. Gak hanya keinginan ya, fokus sama kebutuhan kita. Karena yang namanya manusia kan pasti ada rasa tergoda ya. Ya. Mungkin saat ini lagi mau fokus kuliah, tiba-tiba ada godaan, tiba-tiba ada godaan ini kayak gitu. Dan aku rasa nggak hanya satu segmen aja ya, pasti setiap hal pasti ada godaannya. Tinggal bagaimana kita kayak membagi waktu ataupun juga memilah-milah. Kalau misalkan itu harus mengeluarkan biaya ya, yang penting benar-benar penting terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah tadi seperti Mas Amin ceritakan tadi itu kan kadang kan berubah-ubah sesuai dengan keadaan gitu kan. Nah bagaimana sih jadi kan kadang ada orang itu gampang tergoda gitu kan. Ada orang yang kepingin gitu kan. Nah tergoda ya. Tergoda. Kayak siapa? Kayak tetanggamu. Kata Mas Amis dia tetangga. Apa? Kata Mas Amis dia tetangga. Aku bingung harus komen apa ini. Dia kata Mas Mas, Amin nanti nonton yang pas di pondok ya. Nanti lu bilang kayak gitu persis. Selimut tetangga gitu. Oh iya. Itu kira-kira suka dari kamu masalahnya. Enggak. Aku dari Fitri ya. Itu jadi ketika kita misalnya udah fokus nih ke satu ini gitu kan, terus ada godaan lagi gitu kan, ya itu yang kadang tadi prioritas itu kan kadang sesuai dengan keadaan kondisi gitu kan. Bagaimana sih yang benar-benar kita itu fokus ke tujuan itu gitu loh? Kita memikirkannya berdasarkan skala kebutuhan dan yang paling penting. Nah, ketika kita fokus sama kedua itu, sudah pasti akan ada godaan, itu sudah pasti.
karena itu untuk apa ya, istilahnya menggoyahkan iman kita gitu. Ya kan, tinggal kita sendiri mau fokus sama, mungkin bisa dikatakan cita-cita kita, mungkin bisa dikatakan sama target kita. Nah kayak gitu, nah tinggal kita mau gimana, tetap fokus sama apa yang kita impikan atau maunya cuma apa ya, bukan happy ya istilahnya, nggak sesuai target. Itu semua ada di kita. Atau bisa juga kita, yang namanya orang kan kadang punya rasa bosen ya kalau fokus terus ya, ya kan, bosen, jenuh itu sudah manusiawi kayak gitu. Nah atau bisa dengan diselingi kita fokus, tapi juga ketika ada godaan ya, bisa sih kayak ngikutin godaan, tapi ingat kita harus fokus lagi. Jadi senternya ada di diri kita kayak gitu. Bagaimana fokusnya iya, hiburannya iya kayak gitu. Berarti motivasi yang penting itu dari diri kita sendiri ya, untuk menjaga itu ya. Diri kita iya, circle kita juga iya. Ya. Berarti jangan di lingkungan yang toksik. Iya betul Iya. sekali. Gitu. Pernah nggak di lingkungan itu dulu toksik itu? Enggak sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Luar biasa. Oke, Pak Produser ada bergabung sama kita? Ada lewat. Hah? Lewat. Lewat. Oke, terima kasih udah lewat. Malam mingguan. Hah? Malam mingguan. Cuma ngintip kita doang ya? Kan lewat doang, ngintip kita doang. Oke, Pak Produser, Pak Amin. Kemarin kegiatannya apa Pak Amin? Aku kasih tahu dong, saya nggak ngerti itu kemarin tuh. Jadi itu tanggal 20 ya. 20. Tanggal 20 kemarin Sabtu yang lalu tuh kita biasanya kan kita UW-nya di sini ya. Terus kemarin tuh kita UW-nya di sana. Terus kayak apa ya? Kegiatannya tuh juga ada kayak drama gitu. Terus ada yang nyanyi-nyanyi, terus yang terakhir tuh kita ada siraman rohani gitu. Sampai nyiram. Pak Andi yang nyiram. Serius nih? Yang nyiram siapa? Kemarin tuh kebetulan siraman rohaninya tuh disampaikan oleh mahasiswa UIN Wali Songo, Mbak Laila yang Yang nyiram Mbak Lela. Yang disiram Pak Amin. yang disiram Mas Andi. Biar cepat sembuh. Dia terus sembuh. Makanya dikasih siraman rohani. Berarti rohaninya lagi nggak sehat. Iya. Kamu nggak ngomong. Kamu yang ngomong, aku nggak mau ya. Aduh. Kamu kenapa sih Mas dari ngomong Iya. Leo? Terus dia bilang sendiri ya, iya, rohaninya itu ya, aku nggak ngomong Iya. ya. Aku tuh lagi beradaptasi dengan kamera. Oh, emang Karena- kenapa dengan kameranya? Iya kan beberapa hari gitu, beberapa minggu kan nggak berhadapan dengan kamera, jadi agak-agak grogi gimana gitu Oh, kan. gitu. Jadi maklum lah. Kamera, Iya. kameranya cewek ya kok bikin grogi? Kameranya, ya dibaliknya itu. Oh, Oh. ternyata. Yang nonton. Produsernya maksudnya. Hmm. Oke. Terus kita kegiatan kemarin dari apa? Jumat kita dapat undangan ya dari Iya. PLN distribusi Jateng DI gitu kan, untuk apa namanya, mendapatkan Quran Braille gitu. Dan kegiatan kita itu aja ya minggu ini ya, modul ya, cetakan modul. Kita masih terus mencetak modul untuk pembelajaran Quran Braille. Dan insya Allah kita tanggal 10-11 kita ada pelatihan Quran Braille di Cilegon, Banten. Itu mohon doanya, berarti kurang lebih 2 minggu lagi. Gitu. Itu perjumpaan kita pada malam hari ini ya teman-teman Iya. semuanya. Saya Andi Setiano. Amin. Saya Ayu. Saya Taufik. Akhir kata, Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.